Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Belusukan. Apa kabar semua sahabatku? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan atau pertumbuhan sawit TBM kita atau sawit belum menghasilkan. Jadi sebelum kita lanjut melihat sawit kita, teman-teman yang baru saja menemukan channel Petani Belusukan, kiranya sudi mengklik subscribe, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel Petani Belusukan. Oke, kita lanjut saja melihat bagaimana sawit kita. Sekaligus kita akan membahas beberapa cara perawatan sawit TBM. Jadi yang pertama yaitu kita memperhatikan daripada pemupukannya sesuai dengan kebutuhan tanah atau kondisi tanaman kita. Jadi ini teman-teman, di sini masih ada ternak sapi liar ya, atau yang diliarkan, sehingga daunnya ini ada dimakan sedikit-sedikit bagian bawahnya ini. Meskipun ini mempengaruhi daripada pertumbuhan sawit, namun kita apa boleh buat ya, karena itu peliharaan tetangga, kita tidak bisa meracun, kita cukup memberitahu saja agar lebih dijaga lagi untuk hewan peliharaannya. Ini ya teman-teman ya, jadi dimakan daunnya. Jadi untung saja tidak sampai di pucuk ya, itu karena itu kan masih terjangkau pucuknya. Untung saja tidak dimakan sampai di ujungnya ya. Jadi selain pada pemupukan, kita juga perlu memperhatikan daripada pengendalian gulma di piringan ini ya. Jadi ini 2 bulan yang lalu kita sudah melakukan penyemprotan. Ini kiranya sudah mau disemprot lagi. Ini sudah sampai menjalar lagi ke pohon sawitnya. Jadi tidak lupa juga apabila tanaman sawit kecil kita ini sudah mengeluarkan bunga, agar perkembangan pelepahnya ini berkembang dengan baik, kita melakukan kastrasi ya, yang sudah kita lakukan, atau di video sebelumnya juga sudah kita bagikan, yaitu bagaimana pentingnya kastrasi ya. Jadi selanjutnya teman-teman, mungkin untuk pengendalian hama, misalnya kumbang tanduk, itu bisa kita gunakan semacam bubuk ya. Ada racun bubuk yang dinamakan juga biasa di sini teman-teman bilang ini poradan ya. Jadi kita tanam juga di sela sawit ini tanaman jeruk, agar nanti kalau panen sawit ketika jeruknya ini berbuah, kita bisa sambil makan-makan buah jeruk. Di sini kita tanam ada sekitar 55 pohon. Baiklah teman-teman, selanjutnya setelah pengendalian hama, kita juga bisa melakukan perawatan rutin dengan memastikan apabila di gunung-gunung seperti ini atau di bukit-bukit seperti ini, kita membuat tapak kuda, kita membuat terasan dibilang ya. Setelah itu kita juga memperhatikan bagaimana pertumbuhan sawit yang kiranya tidak berkembang dengan baik, kita bisa ganti agar nanti pertumbuhannya bisa seragam ya. Kita bisa lihat teman-teman, ini perkembangan pohonnya ini sangat baik ya. Pelepahnya sudah melebar, di pelepah bagian ketiga ini sudah mulai melebar. Insya Allah kita akan panen perdana nanti, kita target di tahun 2026.
Adapun pemupukan yang kita lakukan teman-teman, khususnya yang saya lakukan ini 2 bulan sekali ya. Kita menggunakan pupuk NPK yang di sini adanya cuman Ponska bersubsidi ya. Kenapa kita memilih pupuk NPK ini? Karena di dalam pupuk NPK ini terdapat atau mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang seimbang. Jadi kita untuk sawit ini baru 1 kali kita menggunakan pupuk tunggal, yaitu urea yang mengandung nitrogen teman-teman ya. Kita lihat ini perkembangan pokoknya, alhamdulillah pelepahnya terbuka. Semoga saja apa yang kita lakukan ini dengan perawatan yang kita lakukan ini nanti panen perdana sesuai dengan harapan kita ya. Semoga teman-teman semua juga sawitnya yang masih pada masa TBM nanti ketika panen bisa memuaskan, amin ya robbal alamin. Jadi lanjut saja kita melihat daripada sawit kita ini teman-teman ya. Jadi baru keluar dompet ya teman-teman ya. Itu yang sangat dianjurkan ketika melakukan kastrasi ya, karena kalau sudah berbentuk buah atau bunganya sudah mekar, itu kan sudah sempat terbagi ya, nutrisinya sudah sempat dibagi sehingga kurang efektif lah. Ini lagi ada dompet ini teman-teman ya, dompetnya yang ini masih kecil ya, ini dompetnya. Jadi masih sementara dompet, coba saya skip dulu ya. Ini ya masih dompet semacam ini sangat efektif ya, karena belum begitu banyak mengambil nutrisi atau konsentrasinya, ini sudah bercabang ya, masih tetap kepada perkembangan pokoknya ini ya kalau masih dompet seperti ini. Jadi ini kita pakai tangan saja ya, itu gampangnya kalau masih berdompet semacam ini. Tapi kalau sudah berbentuk bunga, buah sudah mekar, itu biasanya keras, harus menggunakan alat bantu khusus kastrasi atau menggunakan bambu yang dibuat sedemikian rupa agar bisa melepas daripada dompet atau buah pada saat melakukan kastrasi teman-teman ya. Ini jeruknya lagi kita nanam. Untuk jeruk yang baru-baru kemarin ini sebelum lebaran 55 pohon ya, alhamdulillah ini, supaya nanti kalau kita panen sawit kita makan jeruk juga ya, amin. Nah ini lagi, oke, ini mungkin pohon terakhir kita lihatkan gimana pokoknya. Ini sangat luar biasa kalau kita rawat ya. Oke teman-teman, ini pokoknya, wow, buahnya melebar. Ya. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.